Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya bernama Muhammad Rizky Amanda, kemudian ada Anas Asari dan Rozan Yazid. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang Internet of Things dengan temanya It's All About Simplicity. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberitahukan kepada viewer semua bahwa Internet of Things itu adalah, pada dasarnya Internet of Things atau yang sering disebut IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Misalnya, CCTV yang terpasang di sepanjang jalan dihubungkan dengan koneksi internet dan disatukan di ruang kontrol dengan jarak mungkin puluhan kilometer, atau sebuah rumah cerdas yang dapat di-manage melalui smartphone. Dengan bantuan koneksi internet, pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data yang disambung internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk dianalisa. Kemudian perangkat apa saja yang berkaitan dengan Internet of Things? Yang pertama itu ada sensor, yaitu berfungsi sebagai penerima koneksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor. Misalnya sensor suhu, untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain-lainnya digunakan. Kemudian ada komputer. Pada dasarnya sendiri, komputer yang digunakan bukanlah PC seperti pada dasarnya, melainkan itu adalah komputer kecil atau yang sering disebut dengan single board komputer, seperti Raspberry Pi atau Arduino. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah dan menentukan informasi dari sensor yang terpasang. Kemudian ada sistem informasi. Embedded device yang untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi minimum. Kemudian ada jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat seperti Wi-Fi. Kemudian ada keluaran atau output. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu. Baiklah, presentasi dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh kawan seperjuangan saya, Anas Asari. Oke, perkenalkan, nama saya Anas Asari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Muhammad Rizky Amanda. Berikutnya yaitu tentang keuntungan menggunakan perangkat IoT. Yang pertama yaitu data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasar data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma, program kita tidak perlu mengecek data dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan. Selain cepat, juga sangat akurat. Kemudian yang kedua yaitu tracking. Apa itu tracking? Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasar data yang besar sangat cepat. Tidak bisa dibayangkan jika hal itu dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Kemudian yang terakhir yaitu biaya. Tidak bisa dipungkiri, penggunaan tenaga manusia yang terbatas kemampuannya yang berakibat diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit di zaman sekarang. Cukup dengan menjadi operator mesin saja. Dari sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Berikut adalah penjelasan tentang kekurangan menggunakan perangkat IoT yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rozan Yazid. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari IoT, Internet of Things. Kekurangan menggunakan perangkat IoT, compatibility. Kita tahu bahwa tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita akan membeli di vendor yang sama untuk menggantinya.
complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Safety, semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Baru-baru ini terjadi serangan DDoS besar-besaran yang disinyalir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet dan untuk melakukan serangan ini. Jadi sekali lagi diperlukan tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dari serangan hacker. Implementasi IoT dalam bidang properti. Dalam sebuah gedung pencakar langit tentu ada banyak perangkat yang dikendalikan oleh komputer seperti eskalator, sistem pendingin gedung, sistem keamanan, CCTV, sistem administrasi, kelistrikan, instalasi saluran air dan gas, dan lain sebagainya. Untuk mendapat informasi dan memonitor dari berbagai sistem yang terpasang di gedung tersebut, pasti akan terpasang banyak sekali sensor yang dibuat dengan fungsi tertentu. Dari sensor inilah yang nantinya akan mengoleksi data dan dikirim ke komputer untuk diproses dan diolah menjadi sebuah informasi terpadu tentang kondisi dari gedung tersebut. Server gedung ini nantinya dapat diakses dari manapun dengan bantuan koneksi internet. Jadi sebuah perusahaan real estate dapat memonitor semua aset yang dimiliki dari sebuah layar komputer dengan bantuan koneksi internet. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang IoT, Internet of Things. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kan?